Racikan Berita 1. Bang Jaki, mungkin berkaca dari apa yang terjadi, ini berarti dari Banten ya. Mungkin nanti tidak kita minta bicara soal fix saja, tapi soal nasional. Bagaimana dengan apa ya? Kalau saya program persiapan, repot juga ya. Sampai sejauh mana sebagai orang lapangan kemarahan rakyat ini seperti apa dan mungkin nggak kita kapitalisasi begitu misalnya? Maka silakan. Ini kami ini sebetulnya sekali dapat hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo. Berupa bebasnya rakyat Banten dan rakyat lain di luar Banten, Indonesia yang tadi disebutkan cukup banyak masa hidup. Mudah-mudahan tahun baru ini kita dapat hadiah tahun baru dari Presiden Prabowo, sehingga kita nggak perlu lagi turun ke lapangan, atau pilihannya nggak banyak. Kalau Pak Presiden Prabowo berpikir Indonesia baik-baik saja dan kemudian teskisnya rempang kemarin, mohon itu teskis itu jangan ditaruh di Banten. Kenapa? Kalau Banten terbakar, maka Indonesia akan terbakar semua. Dan rumput yang kering sudah banyak sekali di Banten ini. Kira-kira gitu ya. Kalau soal kesiapan, wah kita, saya kira aktivitas Pak Saidi bersama kawan-kawan dan kemudian sekarang bangkitnya komunitas masyarakat Banten, seluruh Banten. Sekarang hampir tiap hari ada podcast baru atau medsos baru, di mana orang berani menyatakan sikapnya dan mengatakan dengan jelas, tegas bahwa mereka sedang mengkhianati, bahwa hak milik mereka sekarang sedang dipreteli dan diperlakukan dengan semena-mena. Rakyat Banten sadar bahwa di agama mereka diajarkan ada maqasid syariah itu, ya, ada 5 hal yang harus dijaga. Pertama, menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga mal. Yang kelima saya lupa itu. Nah, 5 hal itu harus kita pertahankan dengan jiwa raga kita. Jadi kalau ada orang yang mencederai harta kita, mencederai diri kita, nafas kita, otak kita, dan kita melawan, gugur di situ, itu kita mendapatkan pahala jihad. Nah, ini merata, sehingga kita sebetulnya sekarang ini sedang menjaga supaya energi masyarakat itu tidak tumpah dengan cara yang biru. Jadi kalau Pak Prabowo memberi kita hadiah, oke, sudahlah, tahun baru ini kita bereskan soal PSN secara nasional. Maka energi itu akan menjadi energi pembangunan masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tapi kalau beliau gagal mengatakan ini, maka masyarakat Banten siap tawuran secara nasional. Tawuran. Bang Medi mau bicara juga? Saya tidak banyak, hanya mau komentari menyambung pembicaraan Pak Sabril Sofyan dan Pak Zaki. Oke, silakan. Mana kita berharap dapat hadiah dari Prabowo Subianto untuk menggerakkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia terbebas daripada oligarki. Yang mana saat ini memang Pak Prabowo sangat sulit, dilematis. Dia harus menyelesaikan politik luar negerinya, yang mana kan pangkalan militer Cina terlalu dekat, serta Amerika dan Australia senjatanya udah mengarah ke Indonesia. Dia berharap terjadi chaos kita, maka mereka bagi-bagi kue yang lebih berbahaya lagi. Jadi hadiah itu adalah Pak Prabowo bisa menyelesaikan politik luar negerinya, dan di dalam negeri ini dia bisa menuntaskan kejahatan-kejahatan luar biasa itu. Tangkap semua oligarki hitam, tangkap juga oknum-oknum pejabat yang ikut serta membantu, Terutama tangkap Jokowi yang sudah menyesatkan rakyat Indonesia. Saya hanya komentar itu. Oke. Silakan Pak Osman. Sebelum
Jadi saya ulangi seperti kata Bang Said Fidu tadi, bahwa di Rempang memang sudah tidak ada pemerintahan, ya. Kantor camat itu sudah lama dipakai buat orang-orang PT Makmur Elok Group, Makmur Elok Graha, ya. Berkantor. Jadi kantor camat dipakai PT FEG berkantor. Kemana camatnya sudah pergi relokasi. Begitu juga dengan kantor Koramil. Nah, tapi yang membanggakan kita, rakyat mulai berani. Di hari kita pergi kemarin pulang, datang dan ya itu rakyat datang menggeruduk kantor camat dan mereka menuntut karyawan semua keluar dari situ. Sudah karyawan FEG keluar dari sana semua. Nah sekarang kembali ke Bung Ahmad Kosidudin. Kita bicara misalnya di PIK 2. Semua transaksi kita tahu terjadi secara tidak sah, ilegal. Ada intimidasi, ada penyelundupan hukum seolah PSN dan sebagainya. Nah, yang kita tahu sebagai saya orang awam bahwa transaksi yang tidak sah itu, yang dengan cara itu tidak sah. Maka coba tolong kasih kami, boleh nggak rakyat PIK khususnya dan Rempang umumnya yang PSN lainnya itu mengambil lagi tanah yang sudah diambil alih secara istilah sampean dirampas itu. Bagaimana konsekuensinya sebagainya? Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara perdata transaksi jual beli itu kan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan kesepakatan itu kan ada yang berkaitan dengan subjeknya, para pihaknya, ada juga yang berkaitan dengan objeknya. Kalau subjeknya ternyata terintimidasi, berarti syarat subjektifnya tidak terpenuhi sehingga dapat dibatalkan. Tapi kalau objeknya ternyata ada kejahatan di sana, ada penipuan dan seterusnya, maka ini batal demi hukum. Konsekuensinya uang yang dibayar itu ya dianggap DP yang hangus begitu. Jadi DP hangus tanah balik begitu. Itu yang diatur secara perdata. Tapi saya ingin melihat lebih jauh dari sisi anatomi ideologi yang hari ini menguasai negara kita. Jadi fenomena yang kita saksikan saat ini adalah reinkarnasi atau bahkan bukan reinkarnasi. Ini adalah satu revolusi, bukan evolusi. Revolusi kapitalisme yang kian brutal. Kalau dulu kapitalisme itu kan memposisikan negara sebagai penjaga malam, diam, tidak ikut bertindak, biarkan market ya yang melakukan transaksi barang dan jasa, sehingga diharapkan dengan supply demand itu terjadi equilibrium gitu, keseimbangan pasar barang dan jasa itu distribusikan berdasarkan supply demand yang terjadi secara alami. Negara diminta menjadi penjaga malam. Hari ini kapitalisme yang brutal ini, negara justru melayani kaum kapitalis. Tidak lagi dia menjadi penjaga malam, tapi aktif ronda 24 jam untuk menyediakan lapak bisnis demi keuntungan kapitalis dengan merampas tanah rakyat. Makanya saya berulang kali mendefinisikan PSN itu sebagai apa? Sebagai upaya merampas tanah rakyat berdalih PSN untuk lapak bisnis para oligarki. Ada yang oligarki properti, ada oligarki tambang, ada oligarki kehutanan, atau ada oligarki perkebunan, macam-macam. Hanya kalau di Banten itu kan yang miris. Kalau dulu oligarki merampas tanah yang hak rakyat secara publik itu kan di gunung-gunung, di hutan-hutan. Nah, di sana ada tambang yang mereka ambil. Kemudian ada kayunya, setelah kayunya diambil, jadikan kebun sawit milik mereka. Ini nggak ada orangnya. Urusannya hanya pengkhianatan negara yang melayani kepentingan mereka. Hari ini negara melayani sampai mencarikan jarahan tanah tadi di tanah-tanah ada penduduknya. Dengan dalih PSN seolah orang yang punya tanah tadi tidak punya hak untuk membela diri karena ini proyek negara, terpaksalah dilepas. Bukan karena murah, daripada tidak dapat sama sekali. Akhirnya apa? 30.000 pun dilepas daripada melawan negara. Aguan ini kan yang jadi soal karena dia menjual narasi PSN di lapangan seolah-olah proyek 2 itu semuanya adalah proyek strategis negara, sehingga muncul satu pendapat umum di tengah masyarakat khawatir kalau melawan ini seolah-olah melawan negara. Pada sejatinya kita tidak melawan negara, kita melawan aguan oligarkinya. Dan memang kalau kita runut di era Joko Widodo, Bang Marwan itu musuh bebuyutan Jokowi itu. Dan memang di era Jokowi ini ya proses legalisasi perampasan tanah rakyat itu mulai masih dilakukan. Terutama
Bapak-bapak ya, seluruh rakyat Indonesia itu harus hati-hati. Jokowi sudah menerbitkan PP nomor 18 tahun 2021 ya, tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Per 30 atau 31 Desember 2025 ini, giri-giri yang kita berikan sebagai bukti kepemilikan itu enggak diakui. Ada waktu 5 tahun untuk melakukan konversi giri itu untuk dilakukan pendaftaran untuk menjadi SHM. Pertanyaannya, masyarakat siapa sih yang punya uang bisa daftar semuanya? Sebenarnya kalau kita merujuk ke UPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, pendaftaran sistematis itu kewajiban negara. Jadi kalau ada rakyat tidak punya surat, negara yang berkewajiban mengeluarkan surat untuk mengakui hak rakyat. Bukan sebaliknya, kayak di Rempang, rakyat tidak punya surat, kemudian TW dikasih surat, lalu mereka mengatakan, mereka nggak punya surat, ngusir rakyat Rempang, sementara TW dia nggak pernah datang ke Rempang. Apa dasar hukumnya TW ini datang mengusir rakyat di Rempang? Dia kan bermodal surat yang dikeluarkan oleh negara, konsesi. Padahal rakyat sudah lama. Ketika ditanya, mereka nggak punya surat. Ini kan yang keliru bukan rakyat, karena rakyat sudah turun-temurun tinggal di situ. Sesuai dengan UUPA, ada pendaftaran yang sifatnya sporadis, rakyat yang berinisiatif mendaftarkan. Ada pendaftaran sistematis, kewajiban negara untuk melindungi hak tanah rakyat dengan mendaftarkan secara sistematis. Ada satu kajian yang menarik dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang ketuanya SK Budiharjo. Beliau itu menyarankan agar pendaftaran secara sistematis ini efisien, efektif, murah, cepat, maka pengukuran itu dilakukan antara batas tanah masing-masing rakyat sehingga saling kenal kan, tanah kamu situ ya, kita buat langsung daftarkan BPN. Di situ menutup celah para perampas tanah itu meletakkan NIB di atas tanah rakyat. Sekarang kan modusnya begitu, tanah kita udah girik, bahkan SHM diletakkan NIB, ngambil girik dari tempat lain. NIB itu apa? Nomor induk bidang tentang lokasi dari tanah itu, gitu ya. Yang itu dijadikan dalih rampas. Jangankan girik, sekarang yang punya SHM pun bisa diusir. Kenapa? Karena pendapat yang dikuatkan adalah pendapat negara, tinggal BPN-nya. Nah, ketika BPN sudah disuap, mereka berpihak kepada oligarki, pemilik tanah yang bahkan punya SHM pun bisa diusir. Padahal kalau dia ya mengurus secara normal, ada pendaftaran sifatnya sistematis itu, saling tahu. Orang yang mau naruh NIB itu pasti terusir. Kenapa? Lu siapa tiba-tiba ngaku punya tanah batas utara sama siapa, selatan sama saya, barat itu kan nggak punya tetangga dia, nggak bisa nyolong NIB itu. Makanya kalau sudah begini, saya setuju pendapat dari SK Budiharjo FKT, memang harus ada perpu mengembalikan kedaulatan tanah ini ke asalnya. UPA itu sebenarnya desainnya sudah bagus. Ada inisiatif rakyat secara sporadis untuk meningkatkan haknya, ada kewajiban negara mendaftarkan secara sistematis. Nah, ini diterabas oleh saudara Joko Widodo dengan PP nomor 18 2021 tadi. Kita diberi waktu memang 5 tahun dari 2021 sampai 2025 Desember. Cuma pertanyaannya, siapa sih Bang yang bisa ngurus sporadis? Butuh duit kan? Butuh duit, rakyatnya nggak ngerti. Nah, tahu-tahu nanti desainnya yang mau merampas ini main dengan BPN, terbitkan ya sertifikat atas nama. Nah, orang tadi bawa girik, udah nggak diakui. Per Desember 2025 nggak bisa lagi. Jadi Januari 2026 kalau kita punya girik nggak bisa jadi bukti kepemilikan. Itu ditegaskan di pasal 18 ayat 1 dan kemudian ditegaskan 280 waktu batas daripada limitasi 5 tahun harus segera ditegakkan. Artinya apa? Seolah-olah negara begini, lo kalau punya girik segera daftarin nih, gua kasih waktu 5 tahun. Kalau enggak ya gua nggak akui itu sebagai bukti. Kan bukan begitu harusnya. Harusnya negara yang melayani, mendaftar secara sistematis bukan sporadis. Nah, memang ada program Prona, tapi kan nggak semuanya terjangkau. Nah, saya kira jadi kalau kita bicara tentang Rempang, tentang PIK 2, ini kita tidak bicara dua lokasi, tapi fenomena perampasan tanah rakyat oleh oligarki ya, menggunakan kekuasaan state yang kalau istilah Pak Surito adalah state corporate crime ini terjadi secara sistematis, struktural dan masif. Yang diuntungkan beda saja. Misalnya kalau di PIK 2 Aguan yang diuntungkan. Kalau di Rempang yang diuntungkan TW. TW itu siapa? Tommy Winata ya. Kalau misalkan di Lido itu Haritanu. Coba cek daftar PSN itu siapa yang paling diuntungkan dari proyek-proyek strategi. Oke, gitu. Terima kasih banyak. Terlalu bersemangat. Oke ya.
Racikan Berita 1.